Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ardianto Saputra. Banyak orang yang bilang dan berpikir, gue mah orangnya selalu berpikir positif. Tunggu dulu, apa lo yakin? Di sini, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau nanya dong sama kalian semua. Apakah kalian semua udah selalu berpikir dan melakukan tindakan-tindakan positif dari dalam diri kalian? Jawabnya jangan diucapin ya. Cukup dijawab dalam hati aja. Karena saya yakin 100% kalian belum melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang positif di dalam diri kalian, atau selalu menerapkan pikiran-pikiran positif di dalam diri kalian. So, makanya itu di sini saya bakal ngebahas gimana sih caranya proses kita untuk selalu berpikir positif, dan bagaimana sih cara kita untuk selalu melakukan tindakan-tindakan yang positif di dalam diri kita, dan proses-prosesnya itu bagaimana bisa menuju hal yang positif dan bisa menuju hal yang negatif di dalam diri kita. Oke, pada dasarnya proses itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proses input, yang kedua ada proses processing, yang ketiga proses output. Oke, apa sih itu proses input? Input itu adalah proses yang kita dapat dari sekeliling kita atau dari lingkungan luar kita, dan proses itu bisa kita rasakan di dalam indera kita yang kita dapat dari luar. Itu adalah yang namanya input. Yang kedua ada yang namanya processing. Processing itu adalah proses yang dibagi menjadi 2, yaitu ada interpretasi dan juga ada penarikan kesimpulan. Yang ketiga ada output. Output itu bagaimana cara kita merespon tindakan tersebut atau tindakan kita yang kita lakukan karena hal tersebut. Oke, semisal saya kasih contoh ya, seperti ini. Saya mengasih contoh untuk ketiga proses tadi. Semisal kalian lagi di luar, kalian lagi nyetir motor atau mobil, ketika kalian lagi di jalan, terus tiba-tiba ada orang yang pengen nyerempet kalian, ada orang yang motong jalan kalian, hampir nyerempet kalian, dan kalian hampir jatuh. Nah, itu namanya proses input. Itu fenomena yang terjadi dari luar lingkungan kalian, dan kalian juga bisa merasakannya lewat panca indera kalian. Itu udah masuk ke fenomena input. Nah, yang kedua, setelah itu kalian berpikir, kalian menginterpretasikan bahwa wah, orang ini cari gara-gara nih sama gua, wah, orang ini kayaknya mau nyari masalah sama gua. Nah, itu kalian udah masuk proses yang kedua. Kalau kalian udah berpikir seperti itu udah masuk ke proses interpretasi. Dan selanjutnya kalian masuk ke step yang kedua, step yang namanya penarikan kesimpulan. Wah, ini gak bisa dibiarin, wah, gue harus kejar dia. Nah, setelah itu kesimpulannya, kalian punya dendam ke dia, kalian punya amarah yang besar terhadap dia, sehingga outputnya kalian mengejar dia. Kalian gak terima, kalian ingin balas dendam. Setelah itu kalian mengejar dia, outputnya bisa aja kalian ribut di pinggir jalan sama dia. Nah, setelah itu gimana kalau udah terjadi hal seperti itu? Seharusnya cara yang benar gimana sih? Oke, pada dasarnya kalian gak bisa mengubah yang namanya step pertama, yaitu input. Karena input ini terjadi dari lingkungan kita, terjadi dari lingkungan luar kita. Itu namanya input. Nah, yang bisa kita ubah di sini adalah step kedua. Kalian bisa mengubah yang namanya processing, yaitu penarikan kesimpulan dan interpretasi. Kalian bisa mengubah di salah satu itu. Karena pada dasarnya sifat manusia itu nggak positif atau nggak negatif, semuanya itu netral, terjadi netral. Bagaimana cara pikiran kita mengolahnya, bagaimana cara pikiran kita untuk meresponnya. Oke, semisal gini, dari kejadian tadi, kalian diserempet orang ketika kalian lagi menyetir motor atau mobil, dan kalian hampir jatuh. Nah, anggap aja interpretasi kalian adalah pikiran-pikiran yang negatif. Tapi di dalam penarikan kesimpulannya, kalian memikirkan lagi, wah, mungkin aja orang ini buru-buru kayak gini karena emang lagi ada urusan. Wah, mungkin aja istrinya mau melahirkan, makanya dia sambil buru-buru seperti ini. Oh, atau mungkin aja orang ini buru-buru mau ke kantor, kalau telat nanti dia bisa dipecat. Nah, kalau kalian mengambil kesimpulan seperti ini, bisa aja outputnya berubah menjadi hal yang positif.
Maka itu kayak outputnya, semisal kalian, oh ya udah deh, gue nggak usah kejar dia, lagian gue juga nggak apa-apa kok, lagian gue juga baik-baik aja, lagian ya udah deh, gue juga nggak rugi. Jadi output yang bisa terjadi adalah hal yang positif dalam diri kalian. Nah, maka itu hal yang paling penting yang bisa kalian ubah adalah di step yang kedua, yaitu di mana step untuk penarikan kesimpulan atau step yang namanya interpretasi kalian itu bisa diubah. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita udah terlanjur untuk berpikir negatif? Oh, nggak masalah. Kalau kalian udah terlanjur untuk berpikir negatif, kalian bisa mengulanginya lagi. Kalian bisa menginterpretasikan ulang lagi untuk berpikir ulang menjadikan hal yang positif. Semisal, oh iya, tadi gue berpikirnya negatif nih, gue berpikirnya seperti ini nih. Oh iya, gue salah ya. Mungkin aja orang ini kayak gini karena buru-buru nih, karena ada urusan. Nah, makanya itu, kalau kita ingin menjadi pribadi yang positif, kita mengulang lagi untuk melakukan hal-hal yang positif dan berpikir ulang lagi. Berpikir, menginterpretasikan ulang. Kita menarikkan kesimpulan dengan ulang. Dari yang prosesnya ada 3 tadi, kita nggak bisa mengubah yang namanya step input, tapi kita bisa mengubah yang namanya processing yang terjadi di 2 step tadi. Ada penarikan kesimpulan, ada menginterpretasikan ulang lagi. Nah, makanya itu kita berhak untuk menjadi orang yang selalu berpikir positif. Kita ubah di dalam diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang positif. Saya tahu emang gak mudah, tapi kita bisa mengubahnya sedikit demi sedikit untuk menjadikan diri kita lebih baik. Karena pada dasarnya setiap manusia berhak untuk menjadi pribadi yang positif. Oke, kalau gitu saya Ardian Saputra, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan sukses selalu.